Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Senin, di tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya bisa duduk di taman surga insyaallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau di dunia kalian mendapati taman surga, maka singgahlah. Disinilah kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita akan memahami agama kita, agama Islam. Tidak mungkin kita bisa memahami agama kita kalau kita tidak duduk di majelis ilmu. Ahlan wa sahlan, selamat datang yang baru bergabung di Majelis Ta'lim Darul Hidayah. Kita sudah mulai 5 tahun yang lalu. Jadi Majelis Ta'lim ini sudah 5 tahun umurnya. Dan ada yang baru gabung malam ini, ada yang baru gabung minggu kemarin, ada yang baru gabung 1 bulan yang lalu. Semuanya sama, adalah jamaah Majelis Ta'lim Darul Hidayah, sebuah lembaga yang terdaftar di Kementerian Agama yang mempelajari Al-Quran, bahasa Arab, kaligrafi, dan juga semua ilmu yang berkenaan dengan tajwid, qiraat yang berhubungan dengan agama itu dipelajari di Darul Hidayah ini. Maka insya Allah 1 bulan ini, bulan Mei ini, kita baru masih tanggal 5, masih 5 hari kita pelan-pelan memperkenalkan metode-metodenya. Ada yang sudah mulai belajar bahasa Arab, ada yang sudah mulai semangat menulis kaligrafi, ada yang baru mulai baca Al-Fatihah. Semuanya kita mulai sama-sama sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Nanti diminta kepada admin jadwalnya, karena secara prinsip kita belajar sesuai waktu luang. Seperti ini, ada rekamannya. Yang tidak bisa hadir di Zoom nanti kita berikan rekamannya. Dan khusus hari Ahad besok kita akan mulai beberapa bidang pelajaran. Ada kaligrafi dan juga ada tajwid. Hari ini kita bekali dengan bahasa Arab terlebih dahulu supaya Bapak Ibu lebih mudah untuk belajar Al-Quran, lebih mudah belajar tentang kaligrafi, karena kaligrafi itu pasti tulisan Arab. Tidak ada kaligrafi yang seindah tulisan Arab. Maka sebelum Bapak Ibu menuliskannya, maka hari ini kita pelajari dulu bahasanya. Ya, bahasa Arab sebelum kita menulis huruf Arab. Ya, huruf Arab, kaligrafi, tentu kita belajarnya nanti waktunya hari Ahad besok. Tapi ada teman-teman yang sudah belajar tahun lalu, nggak apa-apa ngulang lagi. Ada yang sudah dapat sanad kitab Al-Bayan fi Khat Rasam Usmani. Nah, ini kitabnya berbahasa Arab, tapi mudah dibaca. Nanti dibaca kitabnya itu warna kuning, nanti diminta pada adminnya. Ada juga kaidah khat naskhi yang ditulis oleh ahli kaligrafi, yang ditulis oleh penulis Kiswah Ka'bah itu. Jadi nanti Bapak Ibu minta PDF-nya semuanya kepada admin. Malam ini kita mulai dengan memahami i'rab. Jadi kita kalau menulis Al-Quran, kita harus paham i'rab. Kita kalau mau dapat sanad, tentu kita harus tahu bagaimana sanad itu diperoleh. Jadi ulama sudah sepakat disebut bersanad itu adalah ketika pertama dengan bahasa Arab. Yang kedua adalah dengan Rasom Usmani. Rasom Usmani. Yang ketiga tentu dengan mutawatiroh. Mutawatiroh ini tersambung sanadnya dengan Rasulullah SAW. Nah, bahasa Arab ini kita mulai sekarang ini. Kita sudah mulai, ada yang sudah dapat kelompok, ada yang sudah belajar ism fi'il itu di grup khusus. Yang grup umum nggak apa-apa, perkenalan dulu. Kita masih gabung laki-laki perempuan. Tadi sudah ada yang laki-laki sendiri belajarnya, perempuan sendiri supaya nyaman. Jadi yang tidak nyaman belajar sama-sama boleh nanti minta pada admin, saya mau yang kelompok laki-laki saja.
Jadi lebih enak interaksinya. Yang ibu-ibu yang lebih nyaman dengan kaum ibu-ibu, kita siapkan grup khusus. Nanti hubungi adminnya. Baik, yang paling penting dalam bahasa Arab, karena memang sejarah perkembangan Al-Quran itu dimulai dari pembelajaran bahasa Arab. Jadi sebelum ada ilmu tajwid, sebelum ada ilmu qiraat, sebelum ada ilmu kaligrafi, itu para ulama setelah Rasulullah wafat, para sahabat, mereka menekankan tentang bahasa Arab ini. Sehingga Umar bin Khattab, Rasul ala ta'allumil Arabiyah, ini Umar bin Khattab selalu menekankan kita harus semangat belajar bahasa Arab. Minggu depan kita belajar rasamnya. Jadi rasam Utsmani. Ya, rasam Utsmani. Ya, rasam Utsmani. Rasam ini ya cara kita menulis. 1 minggu ini Bapak Ibu belajar bahasa Arab dulu, nanti Bapak Ibu belajar menulis rasam. Nanti ada hubungannya dengan khat. Ya, yang nggak paham bahasa Arab bingung apa itu khat. Khat itu ya goresan. Ya, khat artinya apa Bapak Ibu? Goresan. Ya, sehingga Bapak Ibu harus paham i'rab ini. Seorang muslim yang selalu baca Quran, yang selalu baca hadis, yang selalu sholat 5 waktu sehari, itu kalau nggak paham ini, nggak sempurna pemahamannya tentang bahasa Arab. Maka ada 2 jenis tentang akhir kata ini. Jadi ada 2, pertama itu selalu tetap, yang kedua berubah. Nanti Bapak Ibu kalau menulis Al-Fatihah, malam ini kita baca Al-Fatihah ya, minggu depan kita menulis Al-Fatihah. Ya, nanti yang selalu tetap ini apa contohnya? Ya, misalkan Makkah. Ya, Makkah. Yang menulis kaligrafi nanti kalau ada tulisan Makkah, itu tidak akan berubah ini Makkata, Makkata, Makkata. Walaupun ana adhabu ila Makkata, tetap Makkata. Ini sampai hari kiamat nggak akan berubah Bapak Ibu. Orang yang hanya nulis kaligrafi tidak tahu bahasa Arab biasanya kalah di MTQ. Maka ini pentingnya seorang yang mau ikut lomba MTQ misalkan harus paham bahasa Arab. Ya, saya dulu alhamdulillah di kabupaten saya juara 2 MTQ kaligrafi, dan ini yang nanti insya Allah kita sharing bagaimana menulis dengan benar sesuai dengan kaidah khat kaligrafi dan juga sesuai dengan bahasa Arab. Ya, kitab yang kita pakai ini Al-Bayan fi Khat Rasam Utsmani. Minta kepada admin ini. Ini karya Imam Ibnul Jazari. Ya. Kemudian yang kedua, setelah tetap, ada yang namanya tidak tetap atau bisa berubah. Maka kita mengenal rafa. Contohnya dhammah. Nasab, contohnya fathah. Jar, contohnya kasroh. Ya. Ini nanti bisa dibaca dalam panduan beda-bedanya, mana fathah, kasroh, ada sukun, ada juga yang disebut dengan misalkan yang bisa kita contohkan di sini, lihat di panduan. Yang tidak ada panduan bisa saya fotokan di sini contoh yang paling mudahnya ya. Misalkan ya, yang paling dasar ini. Jadi ketika ada kalimat Ja'a Zaidun. Ya, Zaidun ini dia fi halati ar-raf'i. Ja'a artinya datang. Zaid datang. Nanti kalau yang menulis kaligrafi misalkan idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau datang pertolongan Allah. Jadi dalam Al-Qur'an setiap ada kalimat jaa artinya datang. Nah, kalau lomba kaligrafi kalau ada menulis idza jaa pasti setelahnya itu ada dhammah atau dhammatain. Tidak pernah ada kata jaa Zaidan, itu salah.
kecuali posisinya di sini. Ra'aitu, saya melihat Zaidan, maka menjadi Zaid dan. Ya, ini makanya bahasa Arab itu mudah Bapak Ibu ya. Jangan bilang bahasa Arab itu sulit. Kalau bilang bahasa Arab sulit nanti jadi sulit tenanan, jadi sulit beneran. Harus ngomong mudah dulu. Marortu bi Zaidin. Saya jalan dengan, ini ada dengan ya. Dengan ini disebut kata bantu bi. Dengan Zaid. Maka jadi Zaidin, bi. Jadi kalau bi itu jadi Zaidin. Zaidin. Sama dengan bi ketemu ismun, bismillah. Nah, ketemu kan Al-Quran, bismillah. Nah, yang baru pemula saya wajibkan membaca Al-Fatihah supaya tahu Al-Quran, Al-Fatihah dari sisi segala macamnya. Dari sisi bacaannya, kaligrafinya, bahasanya, tafsirnya. Jadi kita selama ini dari kecil sampai kita sekarang umur kita ada yang 40, 50, baca bismillah nggak paham, nggak tahu kaedahnya. Itu sangat ironis sekali. Tapi kalau belajar fisika, kimia, harganya jutaan, kedokteran ratusan juta, itu semangat. Tapi kalau belajar Al-Quran yang gratis, malas. Nah, itu kadang ironinya kita umat Islam di akhir zaman seperti itu. Mudah-mudahan yang di Zoom ini tidak seperti itu. Seperti para ulama, mereka selalu semangat belajar Al-Quran. Mereka berjalan ratusan kilometer untuk belajar Al-Quran. Mereka menjual atap rumahnya untuk belajar Al-Quran. Ya, Bapak Ibu sekarang beli pulsa untuk belajar Quran. Ya. Ini tanda Bapak Ibu tidak termasuk umat yang akhir zaman yang banyak melesat itu. Kita harus belajar Quran, ini penting. Contoh, di sini ada bismillah. Tadi contohnya marortu bi Zaidin. Nah, kenapa Zaidin? Karena ada bi. Saya jalan bersama Zaid. Dicatat ini Bapak Ibu, jangan dilihat saja. Yang sudah ada panduan nggak usah dicatat, sudah ada di contoh itu dalam PDF panduan. Yang nggak ada panduan, yang baru masuk catat ini, penting ini. Maka menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Apa tafsirnya? Nah, makanya kita belajar juga tafsir. Lihat dalam tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Itu kita diperintahkan untuk membuka setiap perbuatan dengan bismillah. Kita baca dulu bismillah ya, sama-sama Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama, 1, 2, 3. Saya hidupkan mic-nya. Ya, bismillah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalimat yang paling indah di dalam Al-Quran. Jadi ini adalah ayat yang pertama dalam Al-Quran, sehingga kita harus tahu pertama bismillah ini artinya apa. Ya, dengan menyebut nama Allah. Ya, itu arti bismillah. Bi itu artinya dengan. Bi itu kata bantu ya. Bi itu kata bantu. Tidak boleh kita baca bismi. Tidak boleh baca bismu, harus dibaca bismi. Jadi kalau kita baca bismu nanti keliru. Yang benar adalah kita membaca bismi. Bismi. Nah, ini bahasa Arab ini. Kita selama ini ngaji nggak sadar kita sedang belajar bahasa Arab. Setelah bi ada mi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama-sama. 1, 2, 3. Baik.
Coba perhatikan di situ. Ada kalimat alhamdu. Ini yang disebut dengan rofa tadi. Alhamdu. Nanti hari Ahad Bapak Ibu belajar menulis ya, supaya dapat sanad bacaan, sanad tulisan, sanad tafsirnya juga. Kita berikan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain. Nah, ini yang kelompok C belajar semuanya. Belajar tafsir, belajar menulis, belajar baca semuanya. Kita pakai metode 5T. 5T ini dari Makkah kami ambil metodenya dari Syekh Dr. Hilal. Jadi kata Dr. Hilal, beliau mengatakan pertama itu tamhid, kedua tilawah, seperti kita tilawah ini ya, tafsir, tadabbur, lalu yang terakhir tazkiyah. Nah, ini yang kelompok C belajar semuanya. Apa maksudnya alhamdu? Ini segala puji bagi Allah. Jadi tidak boleh kita memuji diri kita sendiri. Kenapa tidak alhamdi Bapak Ibu? Siapa yang tahu kenapa tidak alhamdi? Karena Imam Hasan Al-Basri ya. Siapa yang tidak kenal beliau? Imam Hasan Al-Basri. Beliau membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa alasannya? Beliau masih berpatokan kepada bi ini. Maka para ulama membenarkan itu dari sisi kaidah bahasa Arab. Tetapi tidak dari segi sanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah membacanya alhamdu. Maka bacaan Hasan Al-Basri ditolak. Saya ijazahkan kepada Bapak Ibu yang kalimatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Al-Quran itu jangankan satu juz, satu huruf Al-Quran itu ada sanadnya. Masuk ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama-sama. Saya buka mic-nya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, di sini ada penggunaan ni lagi nih di sini. Ni. Tentu ini juga bersanad. Tidak boleh kita baca Ar-Rahmanu. Dan ini sepakat ulama yang 10. Nanti hari Ahad kita perdalami 10 kiroat ya, insya Allah. Ini baru 1 kiroat ini Bapak Ibu, belum 10. Nanti yang kelompok B, kelompok C belajar 10 kiroat. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Sama-sama, 1, 2, 3. Ya, sudah ada yang semangatnya. Nanti tolong Pak Pak Samsul nanti dibaca ya setelah kita sama-sama dulu. Kita sama-sama dulu sebelum satu-satu kita sama-sama dulu. Bapak Ibu, kenapa Maliki bukan Malika? Karena ada imam yang 14 itu membaca Malika. Jadi Malika itu secara kaidah bahasa benar. Malika Yaumiddin. Tapi Rasulullah tidak pernah baca itu Bapak Ibu. Jadi kalau ngaji itu bukan hanya sesuai bahasa Arab saja, tetapi harus apa yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah hanya membaca Maliki. Walaupun kalau ada yang baca Malika, nggak salah secara bahasa, sesuai kaidah Nahwu, Shorof, Ajrumiyah, Alfiyah, nggak ada masalah. Maka disinilah pentingnya Bapak Ibu bersanad bacaannya. Jadi bukan hanya patokannya bahasa Arab saja. Patokannya harus kepada bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Begitupun nanti hari Ahad belajar kaligrafi, belajar nulis Al-Fatihah, bukan hanya keindahan saja. Menulis Al-Fatihah demi Allah itu ada rumusnya. Nanti saya bocorkan rumusnya hari Ahad. Ini masih hari Senin ya, nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Dan itu ada sanad kitabnya, Al-Bayan fi Khat Rasam Usmani. Jadi semua Al-Quran yang Bapak Ibu pegang di rumah itu rata-rata Rasam Usmani. Kan banyak yang nggak sadar karena nggak tahu ilmunya. Pelan-pelan kita belajar di Darul Hidayah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama semuanya 1, 2, 3. Bismillah. Ya, baik. Ini ayat yang ke-5. Jadi iyyaka ini domir ya. Jadi kepadamu ya Allah kami menyembah. Na'budu. Ini namanya fi'il mudhari. Wa iyyaka nasta'in. Ada imam yang baca nista'in. Itu secara kaidah bahasa Arab benar. Ada imam yang membaca majhul. Iyyaka yu'badu. Dibaca yu'badu. Ini secara bahasa Arab benar, tapi tidak bersanad. Rasulullah bacanya na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama semuanya 1, 2, 3. Baik. Insyaallah mudah, belajar bahasa Arab itu mudah ya. Menulis Al-Quran juga mudah. Kaligrafi juga mudah. Saya dulu belajar kaligrafi waktu di Gontor 20 tahun yang lalu lebih ya. Itu nanti insya Allah kita belajar hari Ahad nanti. Kita belajar baca dulu. Sebelum menulis Al-Fatihah ini kita baca dulu. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini ada fi'il. Namanya amr. Kita memohon pada Allah. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nanti buka tafsirnya jalan lain. Yang dimaksud dengan tafsir ini, kita sudah berada di jalan yang lurus, agama Islam. Maka kita meminta kepada Allah, tetapkanlah. Jadi kita bukan mencari jalan baru, kita sudah ada di jalan yang benar. Supaya jalan yang benar itu selalu bersama kita. Nanti fi'il itu dibagi menjadi 3 ya. Buka kitab Ajrumiyah. Fi'il madhi, mudhari, dan amr. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sama-sama. Baik. Barakallah. Ibu-ibu saya rasa bapak-bapak semuanya udah semangat ini akan baca Al-Fatihah, Al-Baqarah. Tadi sudah ada yang baca siang, sore. Nanti besok kita lanjutkan ya. Jadi yang kelompok C nanti bukan hanya baca Al-Fatihah saja, kita baca juz amma juga supaya dapat sanad juz amma juga. Kita belum bicara hafalan, kita masih bacaan dulu. Dapat sanad bacaan dulu 30 juz, baru kita mulai pelan-pelan memahaminya. Lihat ayat ke-7. Di sini ada siroto. Kenapa tidak sirotu? Karena memang ini yang kita minta kepada Allah. Saya beri bocorannya. Kenapa siroto? Siroto itu nulisnya yang benar itu seperti ini. Siroto. Jadi tidak ada alif. Yang benar hanya
tanda panjang mat. Seperti ini ya. Karena ini sesuai kaidah Imam Ibnul Jazari. Ini ada sanadnya ini. Nanti ambil sanadnya hari Ahad besok. Sanad menulis sirata. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, nanti ada imam yang membaca alaihum. Kita belajar 10 qiraat insyaallah Ahad besok. Ghairil maghdubi alaihum. Ya, ada yang membaca alaihimu. Jadi ini ada 3 cara baca ya. Alaihim, alaihum, alaihimu. Nah, jadi 3 cara baca itu sampai kepada Rasulullah. Sudah di ACC oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita butuh sanad. Sanad itu artinya kita sudah di ACC bacaan itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah pentingnya kita belajar sanad, bukan belajar yang asal-asalan, tapi benar bacaan yang sampai kepada sumbernya. Apa yang dimaksud dengan sampai kepada sumbernya, yakni bacaan kita harus sesuai dengan bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harus disesuaikan dengan bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk teori tidak usah berat-berat, kita lebih banyak praktek ya. Kalau praktek ini kita ada 2 cara. Pertama, dipraktekkan lewat Zoom ini boleh, atau ingin langsung WA juga boleh. Ya. Jadi kita praktek tentu lewat Zoom seperti ini atau lewat WA. Kalau lewat WA nanti Bapak Ibu baca ke saya Al-Fatihahnya. 0887 ya, ini nomor yang saya pegang sekarang. Bapak Ibu bisa baca Al-Fatihah ke sini. 222, nggak usah dicatat, hafal saja ini nomornya, insya Allah mudah dihafal. Kalau mau lewat WA ke saya boleh dibaca ke sini lewat voice note atau rekaman atau telepon. Cuman supaya seragam ada dokumentasinya di voice note. Tapi kalau mau lewat Zoom boleh. Pak Samsul hadir. Saya lihat Pak Samsul tadi semangat sekali mau baca ini. Mungkin boleh Pak Samsul baca. Silakan dibuka mic-nya Pak Samsul yang mau praktek membaca saya sekarang. Silakan Pak Samsul. Ya, silakan Pak Samsul dibaca Al-Fatihah ya. Sebelum kita perdalami i'rab Al-Fatihah, insya Allah pelan-pelan itu panduannya sudah ada. Sebelum kita menulis kelihatan jelas, kedengaran ya, silakan. Boleh, boleh.